dalam momen Pilpres ini rakyat hanya disuguhi sinetron politik. Dalam kondisi Indonesia sekarang, itu lebih baik untuk Pak Jokowi tidak memberikan suaranya terhadap calon presiden, kandidat presiden yang akan dipilih. Selamat datang Mas Erlangga Pribadi. Ya. Dr. Erlangga Pribadi. Masih doktor ya? Masih. Kalau gelar doktor itu nggak bisa hilang-hilang itu. Ya kan? Kemanapun pasti dibawa. Mas Erlangga langsung dari Surabaya ke sini ya. Iya. Ya. Kita mengundang Mas Erlangga ini Iya. sudah 2 kali. Ini hari ini yang kedua kita undang. Betul. Ya karena memang persoalan merahnya ajaran Bung Karno ini belum selesai dibahas. Ya. Semakin menarik politik kaum nasionalis di Indonesia ini, Iya. pasti tidak bisa kita lepaskan dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Betul. Ya. Nah, sebagai seorang nasionalis sejati, sebagai ideolog, kemudian sebagai orang yang melahirkan pikiran-pikiran yang Pancasilais. Kalau Bung Karno ini kan bukan kalau bicara Pancasila, Bung Karno kan berbeda dengan yang lain. Iya. Ya, tidak sloganistik, Betul. ya kan, tidak lip service, tapi betul-betul beliau menghayati dan ingin mewujudkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa kita dan negara kita. Itulah kepribadian Bung Karno yang kita kenal. Nah, oleh karena itu, kalau masih saja ada semangat untuk membangun kekuatan-kekuatan kaum nasionalis di Republik kita ini adalah sangat penting. Ya. Karena apa? Pondasi kekuatan nasional kita itu ada pada pikiran-pikiran nasionalis. Nah, terakhir ini kan misalnya ketika ditanya sama Budiman, kenapa? Misalnya kita ambil ini ilustrasi. Ilustrasi. Kenapa dia misalnya ketika bertemu dengan Prabowo, itu kan alasannya ingin mempersatukan kekuatan-kekuatan nasionalis, terutama adalah kekuatan politiknya, yaitu partai politiknya kan gitu. Nah, perspektif ini sebenarnya seperti apa? Oke. Iya, kalau saya tidak mengklaim menyuarakan ya suara Bung Karno, tapi setidaknya yang saya pahami tentang pemikiran Bung Karno. Saya pikir kalau kita ambil ilustrasi dari apa yang diutarakan oleh Budiman Sujatmiko kemarin, saya memandangnya terlalu menyederhanakan. Ada aspek simplifikasi dan terlalu gegabah misalnya, dan selama ini juga Budiman dianggap sebagai aktivis politik yang pahamnya Soekarnois dan kemudian memunculkan argumen seperti itu. Kenapa saya bilang ini sebagai bentuk penyederhanaan dan sembrono gitu? Karena kalau kita ngelihat dalam perspektif Soekarno sendiri, pertama-tama beliau ini cara berpikirnya kan menjebol dan membangun. Artinya tidak semua seluruh kaum itu dipersatukan tanpa melihat bagaimana perspektif gagasan dan orientasi politik dari masing-masing kelompok tersebut. Contoh misalnya, bukan hanya kaum nasionalis yang dipersatukan, tapi beliau mengutarakan ada kelompok nasionalis, ada religius Islam, ada juga kaum sosialis. Gitu. Nah, di sini saya lihat yang harus dipertimbangkan adalah apakah kelompok-kelompok yang kemudian disatukan atas dasar pandangan yang disebut sebagai kekuatan nasionalis atau kebangsaan, ini memiliki persoalan nggak dengan pandangan-pandangan gagasan seperti yang diutarakan Bung Karno, kemanusiaan, gitu kan, terus keadilan, gitu. Apakah misalnya kelompok-kelompok yang ingin disatukan dengan klaim nasionalis
memiliki persoalan-persoalan dengan isu-isu yang selama ini kemudian menjadi hal yang penting, menjadi gagasan utama Bung Karno tentang kebangsaan. Contoh misalnya isu kemanusiaan, isu hak asasi manusia, isu demokrasi yang berbasis keadilan sosial. Artinya kalau semua itu disatukan, dirangkum jadi satu, menjadi suatu kekuatan, itu bukan persatuan nasional ala Bung Karno, tapi itu yang selama ini kemudian dianggap seringkali orang salah kaprah tentang Soekarno, yang dianggap persatuan itu identik dengan persatuan, padahal bukan. Padahal Soekarno itu dia mencoba melihat pada waktu dulu tahun-tahun 1920-an akhir itu dia bilang kan ada kelompok Islam, ada kelompok nasionalis, ada kelompok Marxis, sama-sama kuat gitu kan. Dibelah dulu kaum nasionalis yang progresif, kaum nasionalis yang dibedakan dengan kaum nasionalis yang reaksioner. Kaum Islam yang progresif yang disebut membawa nyulutkan api Islam dengan kaum Islam yang reaksioner yang disebut sebagai yang hanya memegang abunya Islam, dan juga kaum Marxis juga seperti itu. Artinya persatuan itu adalah kekuatan-kekuatan progresif, kekuatan maju yang memperjuangkan gagasan-gagasan untuk kemerdekaan dan untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia dari seluruh kubu, baik kubu Islam, kubu nasionalis, dan kubu sosialis. Bisa nggak kita katakan itu artinya kekuatan revolusioner? Iya. Kan juga harus dibedakan apa itu yang disebut sebagai kekuatan progresif revolusioner dan apa yang kontra revolusi atau yang regresif atau yang reaksioner. Tidak semuanya digebiah-uyah disatukan. Nah, di situ saya lihat bahwa pendasaran kalau tadi kita menggunakan ilustrasi Budiman tentang persatuan antara kubu nasionalis, kita belum mengelaborasi dulu ini masing-masing kelompok. Iya kan? Apakah benar kelompok-kelompok yang ada di dalamnya itu semua sama-sama progresif, memiliki orientasi pemikiran yang kemudian berbasis pada agenda-agenda kebangsaan yang maju, yang berdasarkan kemanusiaan? Nah, sebelum sampai pada situ kita tidak bisa kemudian sampai pada pandangan gagasan mempersatukan seluruh kaum nasionalis seperti yang dibayangkan. Gitu. Jadi Mas kan begini ya, memang sulit ya kalau kita mengeneralisir. Betul. Itu kan agak susah. Katakanlah kaum reaksioner ini kita sebut sebagai kaum konservatif. Iya. Yang pikiran-pikiran mereka sendiri itu pasti agak berbeda dengan tadi kelompok-kelompok progresif, dan itu ada di masing-masing kelompok ya. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat apalagi kita masuk pada wacana partai politik misalnya. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini kan kalau kita bicara nasionalisnya PAN seperti apa? Nasionalisnya Gerindra, Golkar, Gerindra, PDI ya PDI dan yang lain-lain ya, termasuk PKB misalnya. Benar. Nah, ini sebenarnya karakteristik masing-masing ini seperti apa? Apakah bisa dengan mudah bersatu? Justru itu. Kalau kita kan belum melihat dulu satu persatu. Nah, terus tiba-tiba melompat pada gagasan mempersatukan kubu-kubu kelompok kebangsaan. Nah, saya pikir hal seperti itu juga jumping into conclusion. Kira-kira gitu. Langsung melompat tanpa melihat masing-masing kubu kelompok ini yang disatukan ada masalah enggak dengan agenda-agenda yang selama 25 tahun misalnya sudah kita perjuangkan pada era reformasi. Agenda tentang demokrasi, agenda tentang hak asasi manusia, agenda tentang kesetaraan, agenda tentang keadilan sosial. Jangan-jangan berbeda-beda nih tiap kubu kelompok ini kan. Karena kan begini Mas, sering sekali percent of interest dari masing-masing kelompok ini selalu ditutup dengan kepentingan kebangsaan. Betul. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kita melihat soal ini? Nah, itu juga salah satu alasan juga yang bisa kita buat untuk mempertanyakan argumen tentang persatuan kaum nasionalis. Karena kemudian kebangsaan dan nasionalis itu ibaratnya hanya menjadi kedok atau topeng gitu. Atau alasan untuk menutup vested of interest gitu kan. Artinya kalau dengan klaim misalnya sebagai kelompok kebangsaan, kelompok nasionalis, kemudian itu dianggap bahwa dari situlah mereka bisa masuk ke kekuasaan dan kemudian melakukan penjarahan terhadap kemakmuran gitu kan, dalam konteks misalnya politik
Kalau sekarang dikenal dengan oligarki misalnya. Nah, di sini tentu berbeda sekali dengan apa yang diutarakan oleh Bung Karno misalnya. Bung Karno kan salah satu konstruksi gagasan kebangsaan ketika dia bilang bahwa kebangsaan yang berjejak dalam susunan masyarakat, di mana utamanya core poinnya dari Bung Karno itu adalah yang disebut sebagai kaum marhaen. Kaum yang selama ini terpinggirkan, tertindas, menjadi korban dari pergerakan sistem dunia pada waktu itu adalah imperialisme, sekarang kapitalisme neoliberal, dan kemudian sampai sejauh mana kekuatan-kekuatan yang mengklaim dirinya sebagai kaum nasionalis berjuang atas pendasaran dari aspirasi dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, kalau kita melihat, saya pikir selama 25 tahun reformasi kita melihat bahwa justru corak politik dari partai-partai sepertinya menjauh dengan apa yang hendak diperjuangkan oleh Bung Karno. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa ketimpangan sosial di Indonesia ini begitu tajam antara 1-10% dari orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dengan mayoritas rakyat Indonesia. Gitu. Itu sangat timpang sekali misalnya. Bagaimana 10% dari rakyat Indonesia menguasai kurang lebih sekitar 70% dari kemakmuran gitu kan. Dan kemudian 1% itu bisa menguasai 50% dari wealth, dari kemakmuran nasional gitu kan. Sementara sisanya itu berebut dari bagian yang porsi yang sangat kecil dari kemakmuran. Nah, konteks ekonomi politik ini sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama juga dari Bung Karno ketika menjelaskan apa sih fondasi persatuan itu. Di mana persatuan itu selain membangun perasaan solidaritas antar kelompok, juga di dalamnya adalah dimensi keadilan sosial yang di dalamnya persatuan nasional itu menjadi solid dan kuat, tidak rapuh. Ya tapi kan begini Mas, yang ini kan dianggap terlalu banyak menganggap ini terlalu ideal. Betul. Sulit, tidak relevan lagi. Sementara kita sudah begitu maju ya, maka pendekatan-pendekatan yang diinginkan oleh Bung Karno itu dianggap kurang relevan misalnya. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ya saya pikir kan begini, kalau kita ngelihat politik itu tidak bisa dilepaskan dari problem etik dan problem siapa yang hendak diperjuangkan dalam konstruksi politik bernegara. Nah, sepertinya jangan-jangan kalau kita mau evaluasi secara radikal perjalanan politik Indonesia ke depan, kita memiliki persoalan-persoalan etis tersebut. Di mana etika yang dibangun berdasarkan etika republik ini sebetulnya fondasinya sudah dibangun oleh para pendiri bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka, di mana orientasi-orientasi untuk demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial itu menjadi titik utama. Ketika ternyata perjalanannya bertolak belakang dengan apa yang kemudian menjadi konsensus etis dari para pendiri republik, ada yang salah selama ini. Sepertinya selama 25 tahun. Nah, di sini menurut saya kalau kita hubungkan dalam kontekstual, terutama menjelang Pilpres, yang kita sayangkan kan tidak ada kemudian orientasi gagasan programatik seperti apa yang tampil menjelang Pilpres itu untuk mengusung gagasan-gagasan yang maju yang sebetulnya sudah ditampilkan oleh para pendiri republik kita dahulu. Persoalannya kan begini Mas, kita merasakan ketika betul. Satu harapan ketika kita masuk ke reformasi 98 itu. Kan itu ada harapan. Betul. Artinya ada pengaturan-pengaturan yang jelas tentang bagaimana distribusi kekayaan sumber daya alam kita. Ya, apakah itu minyak, batu bara, nikel, emas, macam-macam lah, timah dan segala macam. Kan kita mengharapkan ada satu distribusi yang jelas, kemudian itu memang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan sebagian, betul. tentang dari hasil sumber daya alam ini. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan justru hanya sebagian kecil saja yang menikmati itu. Nah ini kan ada satu kesalahan, dan ini kan sebenarnya keberlanjutan kan, continuity dari Orde Baru. Benar. Cara-cara berpikir seperti ini, artinya keberpihakan kepada
rakyat, katakanlah demikian, itu kan tidak ada yang berubah. Iya. Ya kecuali misalnya katakanlah, oke, Pak Jokowi bikin infrastruktur, Iya. bikin kereta api, Iya. ya kan, lalu bikin apa lagi gitu. Nah, itu betul bahwa itu tidak salah, itu memang kita perlukan. Tetapi kan sebenarnya hal yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan. Iya. Ya, bagaimana orang mempunyai hak untuk bekerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, ini kan boleh kita bilang kurang mendapat perhatian. Betul. Ya. Iya. Artinya yang kita menjadi perhatian kita adalah concern kita pada pembangunan fisik kan gitu. Benar, iya. Nah, bagaimana Mas kita Iya. mengatasi masalah ini seperti apa? Iya, begini, kalau saya melihat untuk membuat kita tidak pesimis ya. Artinya sebetulnya dalam beberapa hal juga ada yang memperlihatkan bahwa kita juga berjalan maju. Tapi yang menjadi masalah itu kan jangan-jangan kita berjalan majunya itu bukan berjalan tapi merangkak. Merangkak maju itu pelan-pelan. Nah, ini menjadi masalah. Nah, saya melihat misalnya seperti ini. Infrastruktur itu penting dan selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ada beberapa hasil-hasil penting yang progresif yang kemudian kita dapatkan gitu kan. Kita nikmati bersama. Contoh misalnya kita melihat bahwa kalau kita melihat ketimpangan sosial, kini rasio kita turun, gitu kan. Di mana turunnya nggak banyak memang, cuma berapa 0,0 berapa. Cuma untuk membuat bahwa proses ketimpangan ini tidak semakin lama semakin tinggi, tapi bisa nurun, itu adalah suatu effort. Juga misalnya terkait dengan orientasi yang kemudian ditetapkan dalam Human Development Index, ada kemajuan gitu kan. Dan di situ sebagian berangkat dari infrastruktur gitu. Tapi kemudian saya pikir ke depan kita harus berpikir tentang bagaimana menjadi lebih maju lagi dan lebih berorientasi pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia atau yang disebut sebagai kaum marhaen itu gitu. Contoh seperti ini. Misalnya kalau kita melihat pada kebijakan yang krusial di rezim Jokowi ini, ada salah satu hal yang menjadi perdebatan dan persoalan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Dalam beberapa hal Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin bisa kita fahami, gitu kan, terkait dengan pentingnya membangun agar investasi masuk, terus kemudian memberikan kemudahan kepada UMKM dan banyak hal gitu kan. Nah, cuma persoalannya adalah pada era selanjutnya juga harus memberikan antisipasi terhadap efek-efek dari undang-undang tersebut. Contoh misalnya perlindungan sosial terhadap kaum pekerja, gitu kan. Nah, ekonomi kita harus maju, ekonomi kita harus terbuka dan inklusif. Tapi yang bekerja untuk maju dan bekerja dan terbukanya ekonomi ini bergerak kan juga harus diperhatikan. Yaitu misalnya kaum buruh. Artinya misalnya bagaimana pasal-pasal yang memberikan ruang dan bargaining kepada kelompok-kelompok kelas pekerja ini untuk misalnya bisa bernegosiasi dengan upah mereka. Artinya kita tidak bisa berharap ekonomi kita tumbuh dengan baik tanpa mempertimbangkan kesehatan, kemakmuran, dan kelayakan hidup dari mereka yang bekerja dalam sistem tersebut. Nah, ini sebetulnya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Soekarno dulu. Ketika dia membangun konsepsi tentang marhaen, ketika dia mencoba membangun konsepsi tentang negara adalah bagian dari ratu adil, di mana kemudian rakyat itu bisa berharap pemajuan dan kesejahteraan hajat hidupnya dengan berpartisipasi dalam negara, dalam pengambilan kebijakan. Nah, ini yang saya pikir masih absen dalam kemudian perkembangan politik dan tidak muncul dalam diskursus politik kita menjelang 2024. Gitu Bang kira-kira. Lah ya, artinya kan memang di sini kan ide dan gagasan itu sangat penting. Betul. Supaya masyarakat bisa memahami dan menyerap ide dan gagasan itu. Iya. Sehingga itulah yang menjadi alasan mereka untuk mendukung salah satu calon presiden. Iya, kan? Betul. Kalau itu tidak ada terus apa ukurannya kan hanya bicara hal-hal remeh-temeh kan? Iya, betul. Gitu. Si A pindah ke sana, si B pindah ke sini, ini dukung sana, ini dukung sini. Dan yang akhirnya juga ini dianggap
suatu permainan politik yang tidak sehat, Benar. gitu loh. Padahal kan kita ingin kalau pendidikan politik itu kan betul-betul mendidik Iya, paling tidak mindset orang itu bisa berubah kan dari satu hal yang sifatnya negatif bisa menjadi positif gitu loh. Iya. Nah kemudian kalau kita lihat pemahaman orang juga terhadap persoalan-persoalan ekonomi, Iya. pertanian, Iya. itu kan tidak terungkap. Betul. Artinya apa sih problem petani kita? Sekarang ya. Ya kan? Iya, betul. Problem petani kita tuh banyak sekali. Yang jelas masih banyak petani yang belum mendapatkan perhatian secara serius untuk meningkatkan produksi mereka. Iya. Soal tanah mereka, ya kan? Kemudian pupuk susah. Akses mereka Terus kemudian bagaimana mereka menjual hasil panennya misalnya. Terus rantai distribusi yang panjang dan kemudian mereka dikuasai oleh katakanlah tengkulak misalnya. Kan itu banyak sekali kan mereka sebenarnya sudah menjual sebelum panen, 6 bulan sebelum panen mereka sudah menjual hasil panennya. Iya, betul. Karena kebutuhan sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan ya macam-macam lah, ada anaknya mau nikah lah ya. Jadi dia jual duluan. Gitu. Ya memang kalau kita bicara wah ini kan salah rakyatnya sendiri, kenapa mereka mau seperti itu? Ya kalau kita balik lagi, dia seperti itu karena ekonominya sulit. Betul. Iya kan? Mana bisa kita menyalahkan rakyat terus. Ini kan kadang-kadang rakyat salah terus gitu loh. Nah sekarang kan bagaimana untuk meningkatkan kehidupan dan pendapatan mereka dengan adanya support ya dari sektor pertanian supaya mereka bisa menjualkan produksinya, produksi hasil. Ada negara hadir untuk kepentingan rakyat itu. Iya. Dan itu kan, nah itu Bang, yang saya lihat bahwa kita kan selama beberapa tahun terakhir ini kan melihat bahwa ini kita menjelang proses pilpres gitu kan, pergantian kepemimpinan dan rakyat seharusnya diberikan literasi dan informasi yang memadai terkait apa pilihan-pilihan orientasi politik, ideologis, program dari masing-masing kubu capres. Tapi hal itu tidak muncul, gitu kan. Saya kemudian melihat ya, kalau berpikir secara kritis gitu, bahkan mungkin agak sinis saya bilang, banyak sekali kemudian ramainya proses politik ini, terus kemudian kegaduhan politik, jadi ada kader partai pindah satu ke partai yang lain, terus demikian sebaliknya banyak sekali, terus kemudian berbagai macam pembentukan koalisi dan segala macam. Itu sama sekali tidak mempertimbangkan unsur ataupun tentang apa yang sedang kita diskusikan sekarang, rakyat ataupun apa gagasan-gagasan mereka, tapi lebih pada sebetulnya pada tarikan-tarikan dari kemakmuran, kasarnya money politik sebetulnya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa melihat di sisi yang lain, rakyat yang tidak bisa menjangkau proses-proses politik yang berlangsung di tingkat elit, ini kemudian tidak pernah diartikulasikan atau direpresentasikan gagasan-gagasannya. Sementara elit ini hanya kemudian sibuk dengan urusan-urusan dan kepentingan mereka sendiri. Jadi sebetulnya ada dua wilayah yang kemudian dinamika dan apa yang dipertimbangkan, dipikirkan itu sangat jauh, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah ini kan sebetulnya yang menjadi persoalan. Kemudian apabila kita hubungkan dengan apa tujuan bernegara kita pada saat kemerdekaan, kemudian apa yang dipertimbangkan oleh para pendiri Republik, oleh Bung Karno, Bung Hatta, nggak ada ketemunya gitu. Nah saya pikir di sini maka pentingnya ruang-ruang publik untuk memperbincangkan kembali hal itu menjadi penting. Saya pikir misalnya podcast-podcast selain Bang Zulfan nggak banyak yang bicara-bicara hal seperti ini kan, yang bicara-bicara tentang substansial. Oke, bahwa apa yang kemudian terjadi dalam dinamika dan perkembangan politik itu menjadi penting. Tapi kemudian apa hubungannya dari dinamika tersebut dengan apa yang berlangsung sebagai bagian keseharian kehidupan masyarakat? Itu nggak pernah dipertimbangkan begitu. Karena kan begini Mas.
katakanlah orang ingin menjadi presiden, para Iya, capres. betul. Itu mereka datang ke tempat nelayan misalnya. Wah, ini banyak nelayan kan. Terus ya lihat-lihat sajalah. Iya. Nah, kemudian problem nelayan itu apa? Hmm. Itu kan tidak terpecahkan. Ya, karena kan satu yang paling sedih, Mas. Nelayan ini kan habis menangkap ikan. Dia kan tidak semua bisa dia jual ke pasar. Iya, betul. Ikan itu harus menginap satu malam paling Iya, tidak. betul. Untuk supaya ikan itu tersimpan dan tidak busuk perlu es. Betul. Ini bayangkan mereka nggak punya es, Hmm. ya kan? Nah, cold storage apalagi jauh dari Iya, benar. dari harapan. Sebenarnya kan itu soal mudah. Iya. Ya, dilihat di mana potensi-potensi nelayan kita, maka disiapkanlah cold storage, Benar. ya, oleh pemerintah. Kemudian nelayan bisa menyimpan ikannya di situ, Iya. dan besok dia bisa jual lagi. Kalau sekarang kan nelayan ini begitu dapat ikan dia berpikir, ngapain gua bawa? Udahlah setengah aja lah yang sudah ada yang pesan, yang beli setengah lagi buang lagi ke laut. Tapi ikan itu kan sudah mati. Iya, udah mati. Nah, ini maksud saya bahwa soal sederhana aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kepala daerahnya nggak concern, Iya. kementeriannya tidak concern, semuanya tidak ada concern kalau untuk kepentingan rakyat ini. Iya. Cuman kan kalau ngomong hebat semua. Betul. Ini buktilah betapa banyak nelayan itu yang mereka kesulitan es batu untuk pendingin, untuk menyimpan, mengawetkan ikannya supaya besok bisa dijual, karena tidak bisa dijual langsung. Ini nggak ada, Mas. Jadi kalau kita bicara yang real ya, nasib petani di Indonesia ini paling menderita itu petani, betul, nelayan, buruh, ya kan? Itu tiga sektor kehidupan yang sangat menyedihkan, tidak mendapat perhatian. Nah, itu sebetulnya dimaksud sebagai marhaen sebetulnya dengan oleh Bung Karno itu kan. Petani, nelayan, buruh, persis. Ya, marhaen itu jangan hanya menjadi slogan. Betul. Ya kan? Sebagai inspirasi dan. Ya, makanya kita kan mengajak kawan-kawan yang memang menjadi anggota legislatif, ya, yang berkaitan dengan marhaenisme ini, itu harus lebih jelas gitu loh. Arahnya tuh mau kemana. Nah, disinilah perlu adanya struktur partai, elit partai, kepemimpinan partai itu mengarahkan kadernya tuh kemana. Betul. Dan mungkin yang perlu perlu juga kemudian kita diskusikan ketika Bung Karno bicara soal marhaenisme, itu kan sebetulnya tidak merujuk hanya pada satu kelompok tertentu. Sebetulnya kan orientasi kebangsaan gitu kan. Di mana kemudian seharusnya seluruh partai-partai politik yang ada itu terhubung dengan gagasan-gagasan dan ide itu. Ide tentang marhaen, ide tentang rakyat gitu. Apalagi kalau kita melihat secara detail rujukan bernegaranya, dari marhaenisme itu rujukannya kemudian terumuskan menjadi gagasan Pancasila. Kalau kita dalam pidato 1 Juni 1945, artinya sejak awal ini bukan hanya ideologi satu kelompok, tapi kemudian fondasi etis berbangsa dan bernegara kita itu sepertinya seharusnya berorientasi seperti yang Bang Zulfan bilang tadi sebetulnya. Dalam konteks politik, ya kan? Ya, tuntutan demokrasi. Ya. Sampai saat ini kan masih sebatas persoalan demokrasi politik, ya, betul. Ya, kebebasan bersuara, berpendapat. Tapi di dalam ekonomi kita melihat ini tidak jalan. Betul. Ya, terjadi kompetisi ya yang tidak sehat. Di dalam sektor perekonomian kita. Betul. Misalnya, ya bagaimana petani misalnya bisa bersaing dengan usaha-usaha yang sudah besar, yang juga di sektor yang sama misalnya. Ya, sebenarnya kan ini tinggal mengatur saja. Ya, dengan sistem bagaimana ada mix ya, campuran antara kekuatan besar dengan kekuatan kecil. Itu supaya perlindungan supaya bisa bersama-sama. Ini kan negara yang ngatur. Iya. Dulu kita ingat misalnya perumahan, bahwa kalau orang membangun perumahan ada persentasenya, ya. Jadi ada persentase, ada bikin rumah besar, ada rumah sedang, ada rumah kecil. Betul. Itu kan developer itu kan diatur seperti itu.
Kita nggak tahu sekarang apakah masih Ya, jalan betul. atau tidak gitu. Itu konsep itu sebenarnya kan positif. Begitu juga dalam pertanian ya. Benar. Itu bisa dalam perikanan misalnya. Itu bisa Banyak diatur. hal yang bisa diatur. Iya. Di mana kemudian negara itu hadir untuk kemudian pertama-tama memberikan pembelaan terhadap mereka yang lemah, Iya. gitu kan. Tanpa kemudian mengeksklusi, meminggirkan, menolak kemudian hadirnya misalnya kekuatan-kekuatan ekonomi yang lain gitu dalam konteks Iya. ekonomi. Jadi itulah saya bilang bahwa persoalan itu jangan hanya dilihat di hilir. Iya, betul. Jangan dilihat di ujung. Tapi Ujung juga itu pusatnya ya kan melihat hilir itu kan penting Mas Iya, ya. benar. Artinya untuk mengetahui ada apa di ujung. Betul. Ya kan? Jadi jangan kita selesaikan, kita melihat satu peristiwa di hilir, kita selesaikan di hilir. Tetapi di hulunya kan tidak. Betul. Satu contoh misalnya. Tingginya tingkat kriminalisasi. Betul. Ya kan? Di satu daerah atau di satu negara. Itu kan disebabkan problem ekonomi. Benar. Ya. Semakin sulit kehidupan ekonomi masyarakat atau rakyat, maka semakin tinggilah tingkat kriminalitas. Iya. Oleh karena itu kan harus solusinya bagaimana meningkatkan ekonomi di rakyat, ya, supaya tidak terjadi kriminalitas. Misalnya. Itu kan bisa. Jadi sebetulnya memang kalau kita melihat bahwa intinya kan hulunya itu, pusatnya itu adalah persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi, kemiskinan dan kekuasaan politik, gitu kan. Di mana kemudian segala hal tadi yang Bang Sulvan bilang itu kan muncul gitu kan. Salah urus negara, tidak ada perlindungan terhadap mereka yang lemah gitu kan. Ada persoalan-persoalan dari petani dan nelayan. Nah, ini semuanya kan karena problem terkait pengelolaan negara. Bagaimana kemudian terkait dengan politik ini kemudian dijalankan oleh elit politik dan juga kemudian pertimbangan-pertimbangan dari bagaimana ekonomi masyarakat. Jadi kalau saya lihat kalau dalam tradisi kajian filsafat itu ada Rousseau. Rousseau itu pernah bilang bahwa dalam konteks demokrasi jangan sampai ada orang yang sangat kaya sehingga dia bisa membeli suara dari rakyat dan jangan sampai ada orang yang sangat miskin sehingga mereka terpaksa menjual suaranya gitu. Itu sebetulnya kan konsep yang juga ditampilkan oleh Soekarno ketika beliau bicara tentang sosiodemokrasi gitu. Artinya kita memiliki pandangan-pandangan bernegara yang sebetulnya yang brilian, yang mulia, yang maju ke depan gitu. Tapi kan dinamika politik sekarang ini kemudian sepertinya sangat kontras dengan apa yang sedang terjadi. Nah ini Bang, kalau saya ngelihat bahwa salah satu hal yang jadi masalah, bahwa kalau kita lihat sebetulnya intinya merekanya bertukar kepentingan masing-masing. Bertarung politik negosiasi selama semata-mata ada pada untuk meraih kepentingan kemakmuran. Tapi itu dibalut dengan gagasan-gagasan yang yang kelihatannya progresif, maju gitu, adiluhung untuk kemudian menutupi apa interest mereka sebetulnya gitu kan. Nah, itu yang saya lihat banyak dilakukan oleh para elit politik gitu. Dan saya pikir gitu, bisa jadi kalau kita kembali ke diskusi kita di awal gitu. Gagasan-gagasan yang sepertinya terdengar indah, persatuan kaum nasionalis, itu menutupi sebetulnya kepentingan apa yang ada di balik itu. Dan itu yang seharusnya kemudian dicari sama kita. Apa kepentingan-kepentingan yang bisa jadi bertolak belakang dengan kemudian apa yang kita coba bayangkan tentang kepentingan dan kehendak rakyat gitu. Ya tapi kan begini Mas, apapun alasannya, ini kan kembali kepada pucuk pimpinan. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah, kita anggaplah ada kesuksesan, ada kekurangan, betul. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama kepemimpinannya ini 9 tahun dan sebentar lagi selesai. Betul. Kan gitu. Iya. Ya, tentu kita melihat hal-hal yang positif akan jalan terus. Mungkin yang belum selesai atau kita perbaiki, kita evaluasi. Evaluasi itu kan masalah lain. Nah, sekarang kan kita harus lihat ke depan. Benar. Ini kita sebenarnya terlalu miskin. Kita ini mempunyai 3 calon presiden. 270 juta negara rakyat. Terus kita hanya layak menjadi presiden tuh 3 orang.
berdasarkan hasil survei. Walaupun sebenarnya di luar 3 orang ini masih banyak yang banyak. mungkin lebih bagus, lebih pantas. Benar. Nah, tetapi memang dari segi dukungan politik hanya 3 ini ya yang bisa maju sebagai calon, kan? Bacalon lah kita bilang, yang sekarang ini yang akan menjadi calon, kan gitu. Ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, kan gitu yang kita lihat 3 ini. Nah, dari sisi Mas misalnya, ya, tanpa kita melihat secara subjektif, siapa sih sebenarnya yang mampu ini mengatasi persoalan-persoalan yang kita bahas tadi? Nah, ini kan persoalannya kembali ke sini, Bang. Kembali bahwa dinamika politik kita, sistem politik kita kemudian hanya memunculkan 3 nama itu. Iya kan? Sehingga kemudian banyak tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas untuk menjadi presiden, ini kemudian juga tidak tampil karena struktur politik kita yang kemudian sepertinya melihat pada seleksi tersebut itu dipertimbangkan pada kepentingan-kepentingan elit politik, pada pimpinan di atasnya gitu. Tanpa kemudian mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak dari masyarakat gitu. Nah, saya pikir ini harus juga dipertimbangkan ulang di sini tentang bagaimana memunculkan tokoh-tokoh elit politik yang kemudian bisa menjadi presiden gitu kan. Dengan kemudian kita juga melihat kapasitas-kapasitas dari masing-masing calon tadi gitu. Nah, memang kalau dia dari sini itu sepertinya strukturnya memang harus dilakukan evaluasi terhadap hal itu gitu. Ya kan sekarang kita melihat ya, Prabowo misalnya sudah boleh hampir tiga kali maju. Iya, betul. Sekali wakil presiden dengan Bu Mega. Iya. Kemudian 2 kali maju sebagai presiden, calon presiden 2014, 2019. Nah, Anies Baswedan itu kita baru lihat dia bekerja sebagai gubernur DKI. Iya. Ganjar Pranowo juga yang kita lihat masih baru bekerja sebagai gubernur betul. Jawa Tengah. Ya, bukan saya itu mendukung Prabowo, ya, tapi memang kalau dilihat dari segi kapasiti, betul. Ya, dia memang melebihi 2 orang ini dengan pengalamannya menjadi selama di militer, kemudian juga menjadi Menteri Pertahanan misalnya, karena kan pasti lebih luas, ya toh? Nah, tapi kan itu harus diuji lagi dengan faktor leadership, ya, faktor kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Artinya apa ya? Kita bisa memahami kenapa terjadi apa tadi yang sedang kita diskusikan, Bang. Artinya kenapa kita bisa melihat setelah kita hitung-hitung misalnya dengan dengan hati, hitungan hati kira-kira. Itu kita melihat bahwa kok kayaknya dari ketiga ini nggak ada yang pas ya. Itu kita bisa pahami karena apa? Karena selama pasca Soeharto jatuh, jadi pasca otoritarianisme, perkembangan dan dinamika dari instrumen partai politik semakin lama semakin menjauh dari kehidupan sehari-hari dari rakyatnya gitu. Bahkan dari sebagian besar konstituennya. Artinya kalau kembali ini karena saya menulis bukunya Bung Karno ya, Merahnya Ajaran Bung Karno. Ini ya? Iya. Ini bukunya nih, Merahnya Ajaran Bung Karno. Ya itu, tadi coba saya lanjutkan. Bahwa ternyata dinamika dan bekerjanya partai-partai politik di Indonesia ternyata tidak hadir sebagai apa yang diutarakan oleh Soekarno, penyambung lidah rakyat. Tidak hadir sebagai, jadi misalnya saya jelaskan misalnya tentang konsepsi Ratu Adil. Selama ini kan Ratu Adil dianggap konsepsi Bung Karno itu mistik Jawa, kultus segala macam. Tapi sebetulnya kan Bung Karno mau bilang, itu tahun 1930-an, ketika rakyat di Indonesia 94% nggak bisa baca, ya kan. Sedang dia ingin memperkenalkan adanya mesin politik yang namanya partai politik, memperjuangkan kaum marhaen
maka dia gunakan Ratu Adil kan gitu kan. Dan bayangan ke depan tentang negara atau republik yang memperjuangkan rakyatnya itu adalah Ratu Adil itu, negara itu Ratu Adil. Nah, ternyata di sini sekarang nggak ada yang merepresentasikan itu. Nah, bagaimana pertanyaannya nggak agar kita tidak sekedar mengumpat, ya kan, tidak mengutuk, tidak mencaci maki, sinis. Apa yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan adalah buka ruang publik. Oke, sekarang kita ada 3 kandidat nih. Prediksi kita sekarang ya so-so aja kan. Tapi kemudian yang harus dilakukan adalah bagaimana dites masing-masing ini. Keberanian mereka berjumpa dengan rakyat, berdebat di kampus-kampus gitu kan. Di media-media, salah satunya di Unpacking Indonesia misalnya. 3 calon ini kemudian. Dan mereka juga harus berani dan siap kemudian ditanya pada hal-hal yang sensitif gitu. Misalnya hal-hal sensitif itu contoh misalnya Pak Prabowo. Bagaimana persoalan selama ini katanya banyak orang mengutarakan bahwa Pak Prabowo masih ada problem kemanusiaan. Gitu kan. Orang yang sebelumnya pernah diculik gitu kan. Katanya Pak Prabowo dikembalikan tapi ternyata masih ada yang hilang. Apa rasionalitasnya, Pak? Bagaimana Anda menjawab ini? Pak Ganjar Prabowo, Pranowo. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, ditanya misalnya, Anda 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah, legasinya apa? Gitu kan. Sehingga kemudian Anda bisa memproyeksikan ke depan kalau menjadi presiden, itu kemudian akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa contohnya? Lihat pada saat saya memimpin Jawa Tengah. Pak Anies Baswedan harus siap ditanya misalnya. Apa yang terjadi tahun 2016-2017 dengan Pilkada Jakarta? Banyak orang mengutarakan bahwa Pak Anies menggunakan dengan aliansi politiknya mengartikulasikan antagonisme politik identitas. Kalau Pak Anies ditanya bagaimana nasib sumur serapan. Nah, kayak gitu. Siap dengan semua pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan. Iya. Nah, itu baru kita melihat kalau sudah lolos uji itu, uji rasionalitas. Uji tentang nalar publik, kita bisa melihat, oh ini ternyata oke lah, masih ada hubungannya nih, namanya dia pikirkan kebijakan yang kan coba dia bangun dengan apa yang diperjuangkan atau aspirasi rakyat, dan mana yang tidak. Nah ini kan sampai sekarang ini kan, kita hanya bicara tentang pertarungan elit, rakyat kemudian hanya menjadi penonton dari proses politik, dia hanya menjadi penonton di luar pagar, tapi dia tidak terlibat dalam proses politik yang muncul. Kepentingan dan aspirasinya tidak merasa diperjuangkan oleh para kontestan itu. Padahal kalau kembali misalnya berpijak pada ajaran Bung Karno itu pertama-tama bilang dalam penjelasan sosiodemokrasi, demokrasi adalah cara negara atau pemerintah melibatkan rakyat dalam urusan-urusan dari rakyat itu. Ya kan? Itu definisi minimal paling dasar dari demokrasi menurut Bung Karno. Nah, kalau tidak dilibatkan dalam proses-proses politik, dinamika politik, kontestasi politik, pilpres, saya nggak bilang dalam standar demokrasi umum, dalam standar demokrasi paling minimal dari Bung Karno, apakah kemudian Indonesia ini masih berjalan dalam koridor, dalam perspektif itu atau tidak? Gitu kan. Nah, saya pikir yang penting dari kemudian substansi dari negara demokrasi itu seperti itu. Adanya intensitas dialog yang terus-menerus, adanya opini yang berkembang secara terus-menerus untuk selalu melakukan kontrol, untuk selalu melakukan bahkan interupsi dan kritik dari warga terhadap apa yang sedang dilakukan oleh elit politik. Gitu. Nah, saya pikir media-media digital yang saat ini muncul, termasuk juga Unpacking Indonesia, memiliki tugas seperti itu. Memiliki tugas mengembalikan sebagai bagian dari masyarakat sipil gitu, untuk menampilkan kembali publik atau rakyat, atau dalam bahasa Bung Karno kaum marhaen, terlibat dalam proses politik dengan menampilkan agenda-agenda dan aspirasi mereka sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam kontestasi politik, bahkan Pilpres 2024. Gitu. Nah, dalam konteks demokrasi yang disampaikan oleh Mas Erlangga tadi, ya,
Orang kan kalau melihat posisi Pak Jokowi ya sekarang begitu penting di dalam persoalan capres cawapres ini. Iya. Artinya orang menganggap siapapun yang didukung Jokowi itulah yang menang. Ya kan, dengan alasan kalkulasi 80% 80%. yang suka kepada Pak Jokowi, ada sampai 15 sampai 18 atau 20%. Iya. Para pemilihnya itu cenderung masih cenderung konsisten loyal kepada kemana arah yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Nah, dalam dunia atau dalam konteks demokrasi, ini sebenarnya apa sih? Hal-hal seperti ini memang lazim. Lazimkah seorang presiden yang masih menjabat itu melakukan support atau dukungan kepada salah satu calon gitulah? Saya pikir begini, kalau kita juga melihat ini secara kontekstual, Iya. dalam artian dalam kondisi-kondisi yang stabil dan normal itu menjadi tidak etis. Presiden yang masih menjabat itu kemudian memperlihatkan dukungannya kepada salah satu calon, atau bermain-main politik, ya kan, untuk kemudian agar semua merapat untuk menunggu dukungan politik dari presiden. Cuma memang ada beberapa kasus gitu. Contohnya yang bisa dikatakan extraordinary, yang kemudian di luar keselaziman, dan saya pikir itu sah. Contohnya gini Bang, tahun 2016 waktu itu kebetulan saya pas diundang ke Amerika Serikat, Pilpres Amerika. Ya, Pilpres Amerika waktu itu muncul Donald Trump kan. Donald Trump yang dalam perspektif masyarakat di Amerika Serikat, terutama mereka yang perjuangan demokrasi, ini menjadi persoalan besar. Nah, pada saat itu, tapi memang itu sebetulnya sudah mulai proses kampanye, Barack Obama memberikan dukungan pada Hillary Clinton gitu. Nah, pada sesuatu hal yang kira-kira memang krusial, dan memang ada beberapa hal, termasuk pada 1900-an itu pernah juga ada dukungan politik. Nah, dalam konteks ini saya pikir terutama tapi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia sekarang, saya berpikir bahwa sampai Pak Jokowi menyelesaikan jabatan, lebih baik dia menuntaskan gitu kan tugas-tugasnya sebagai presiden dan menunjukkan imparsialitas. Nah, setelah itu gitu, setelah dia selesai gitu, apabila nanti kemudian tapi selesainya itu kira-kira lebih pemilu dulu baru selesai ya. Nah, kalau pemilu dulu lebih baik, lebih elok ya, lebih etis menurut saya, dia menempatkan diri sebagai presiden Indonesia, Republik Indonesia gitu. Dan saya pikir dalam kondisi Indonesia sekarang itu lebih baik untuk Pak Jokowi untuk tidak memberikan suaranya dalam melakukan pilihan terhadap presiden-presiden yang calon presiden, kandidat presiden yang akan dipilih. Ya, jadi artinya ada kesalahan para capres yang mengharapkan mendapatkan dukungan presiden yang sedang menjabat ya. Saya pikir begitu. Jadi saya pikir pertama ada kesalahan dari para capres untuk memperebutkan suara dari presiden. Kedua, kenapa kemudian para capres kandidat ini bergantung pada suara presiden? Itu muncul karena tidak segera dibuka ruang publik perdebatan. Tidak segera dibuka, kamu itu apa sih pikirannya untuk republik ini? Kok mau jadi presiden? Apa yang sudah kamu lakukan? Rekam jejak kamu seperti apa? Gitu kan. Terus bukti bahwa kamu itu mampu itu apa? Nah, kalau kemudian dibuka ruangnya dengan desakan dari media massa sebagai pilar keempat, gitu kan, demokrasi, juga kemudian dari masyarakat yang lain, bahkan universitas. Saya melihat misalnya bukan suatu hal yang tabu, kampus-kampus mengundang capres untuk berdiskusi di hadapan mahasiswa, dosen, dan para profesor di sana, memperjuangkan kapasitasnya, sehingga benar-benar kita bisa diyakinkan orang ini memang punya kapasitas, orang ini memiliki etika, orang ini memiliki
pandangan yang jauh ke depan tentang bangsa ini atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita lihat capres-capres ini seperti pengkhotbah Jumat, nggak ada dialog. Nggak ada dialog sih ya. Satu Ya, arah. satu arah. Iya. Kalau khotbah Jumat kan nggak bisa dialog. Nggak bisa terus. Sampaikan aja, habis Iya, itu betul. Assalamualaikum, sholat, bubar. Bubar. Nah, jadi capres-capres kita masih konteksnya seperti itu. Iya. Datang, senyum, ya kan, sapa, Sapa. tapi tidak ada dialog. Nah, mungkin ya mereka agak takut juga kalau ada dialog kan bisa menjawab nggak nih Bisa ya. persoalan-persoalan yang disampaikan Iya. kan. Dan Karena- mestinya kan gini Bang. Kalau dia misalnya kalau dia nggak bisa jawab, ngapain jadi presiden kan begitu kira-kira. Kalau kita buat kan kita ini negara demokrasi kan. Iya. Kita harus kemudian membuka seluas-luasnya gitu. Kalau kita kembali ke pijakannya etika Republik belakang gitu. Selain Bung Karno, Bung Hatta itu kan bilang demokrasi Indonesia itu aslinya kayak rapat di kampung gitu kan. Terutama di negerinya beliau kan di Padang kan. Daerahnya beliau di Padang. Nah, rapat itu kan bisa macam-macam, berdebat bisa saling kemudian mendukung, bisa menolak gitu kan, bisa banyak hal, bisa kemudian berargumen tentang hal yang kritis dalam-dalamnya. Nah, ini yang saya pikir hilang sekarang, Iya. substansi-substansi itu, dan itu saya pikir penting gitu kan, karena kalau nggak ada perdebatan, nggak ada diskusi, nggak ada uji publik, maka ini hanya sekedar tontonan, Iya. gitu kan. Cuma sekedar tontonan, dan lagi-lagi akhirnya dalam momen Pilpres ini rakyat hanya disuguhi sinetron politik. Mengaduk-aduk emosi, terus kemudian kaget gitu kan, bingung dengan berbagai macam lalu lintas politik, tapi mereka nggak tahu hubungannya apa sama kehidupan mereka. Gitu. Ya artinya apa yang mereka harapkan itu semakin jauh. Makin jauh. Semakin jauh ya, karena ya hanya kan kalau kita bicara rakyat ini kan paling hanya satu bisa diam, bisa apatis, Iya. ya kan, mau bilang apa? Inilah yang ada, inilah orang yang disuguhkan. Benar. Sebenarnya kalau kita berpikir kan orang-orang ini nggak layak juga untuk disuguhkan menjadi capres. Ya, saya yakin kalau berdebat Nggak pasti layak. nggak bisa. Nggak usah yang paling-paling pintar lah, berdebat sama kita aja dia belum tentu berani. Atau gini Bang, biar ada perubahan dimulai dari Unpacking Indonesia. Diundanglah tuh semua para kandidat presiden itu. Mau datang Siap nggak? Mau datang nggak? Ya, nanti abang bilang sama audiens, kita sudah ngundang, misalnya kita sudah ngundang Pak Ganjar, kita sudah ngundang Pak Prabowo, kita ngundang Pak Anies, ternyata nggak mau datang, gitu kan? Ya itulah kadang-kadang kita mengalami satu hambatan-hambatan ya. Iya. Padahal kalau di podcast lain datang. Oh, Karena mungkin yang ditanya tidak terlalu berat-berat. iya. Kalau kita kan nanya ideologis, Ideologi, politik, gagasan, ekonomi, demokrasi, ekonomi politik apa segala macam. petani, ya kan, Petani. bagaimana membangun petani yang miskin, nelayan yang miskin, ya kan, orang takut juga. Agak juga. Ini bagaimana nasib buruh kita ini dengan UMR yang terlalu rendah, bagaimana peningkatannya, industri misalnya, persoalan industrialisasi kita. Apalagi kan spontan kita ngobrolnya gini. Itu perlu Gak ada persiapan apa gitu kan. itu. Jadi memang agak sulit ya Iya, betul. untuk kita menghadirkan orang-orang ini. Iya. Mungkin yang dikirim nanti tim ahlinya lah. Tim ahli. Padahal kan Tapi kan memang kalau kita lihat dari awal Bang, sejarah DNA-nya Republik ini, emang standarnya kan udah pasang tinggi. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka Sari itu kan sudah standar tinggi di awal gitu kan. Ya paling enggak kan nggak terlalu jauh lah dari ini kan. ya jauh lah. Kalau kita lihat Ternyata kan standarnya jomplang sekarang. jomplang sekali. Jomplang Jangankan itu. Kalau kita bicara yang generasi di bawahnya misalnya, ya kita tahu bagaimana pemikiran ekonominya Profesor Sumitro, Joyo Hadikusumo, dan apa langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang dia lakukan. Misalnya kita tahu juga ada dulu yang namanya Sujat Moko misalnya. Oh iya, Ada dahsyat itu. dari segi budaya ada Mokhtar Lubis, ada Arif Budiman, ada macam-macam. Ya, benar. Walaupun mereka tidak masuk di dalam dunia politik secara langsung, tapi pikiran-pikirannya kan dahsyat sekali. Tapi yang di kementerian ya, dengan segala kita kritik terhadap Soeharto dengan Orde Baru, kita bisa melihat ada Prof. Emil Salim, ya kan? Ada Profesor Fuad Hasan yang seperti itu. Iya, benar.
Ada orang-orang hebat lah Ada ya. harapan. Orang-orang. Ini problemnya mungkin semakin lama kualitas semakin turun gitu Republik kita ini. Dalam pertimbangan nalar publiknya ini. Ya karena kompromi politiknya terlalu Kompromi politik tinggi. terhadap uang terlalu tinggi. Ya, jadi kompromi politik dengan partai-partai politik. Partai politik. Kemudian partai politik pun menyodorkan kadernya kepada presiden untuk menjadi anggota kabinet, bukan dipilih yang terbaik. Yang terbaik. Bukan meritokratik. Tetapi yang loyal sama dia. Ya, selama ini. Ya kan? Betul. Ya, kalau yang dipilih yang betul-betul yang terbaik, yang betul-betul mampu menjalankan kementerian yang dia pimpin, itu saya kira kita juga bisa. Di sini saya pikir ini Bang, perlu juga ke depan itu ya, kalau mau beres Republik ini, harus ada pembedaan wilayah politik, ya politik kepartean misalnya, politik dengan wilayah teknokratik. Kalau wilayah politik, tentu misalnya menjadi bagian dari ini adalah keloyalan terhadap partai politik dan ketuanya gitu. Tapi wilayah teknokratik itu komitmennya adalah untuk membangun kebijakan policy yang berpihak pada rakyat. Gitu. Nah ini kan nggak pernah beres ini. Perbedaan ini sehingga tadi seperti yang tadi Bang antara tidak pernah beres, ya. Antara tidak beres atau karena tidak tahu juga. Tidak tahu bahwa itu penting. Baik Mas Erlangga, Oke. kita sudah berdialog 1 jam lebih ya. Iya. Nah, insya Terima Allah kasih Bang. kita bisa berjumpa lagi. Yang penting sekali lagi jangan lupa baca buku ini. Ya. Dan bagi 100 orang penonton Unpacking Indonesia yang mengirimkan alamatnya secara lengkap lewat Telegram ya. Telegram Unpacking Indonesia akan kami kirim. Terima kasih Secara Bang. gratis. Makasih. Makasih. Mas, sampai jumpa lagi Oke. ya di lain waktu. Iya, makasih Bang.